Tuhan, selama ini kan aku berdosa Tuhan, tapi ini udah kukumpulkan uang 1 goni untukmu aja Tuhan, biar dosaku diampuni, biar aku masuk surga. Apa kata Tuhan? Nehi, 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 gitu ya. Kenapa? Semua itu dariku. Uang itu pemberianku kepadamu dan aku tidak butuh itu. Dan bukan itu yang bisa mengampuni dosamu. Bukan uang. Jadi jangan tanamkan di dalam pikiran kita yang tidak benar. Bukan uang segalanya. Uang nanti satu saat tidak berguna bagi saudara, karena uang tidak bisa menolong ketika saudara di dalam kesusahan, ketika saudara dihukum oleh Allah. Uang tak bisa menolong. Ya, jadi kalau begitu bukan uang segalanya, tapi uang perlu untuk kebutuhan hidup, bukan segalanya. Ada waktu-waktunya uang itu diperlukan, ada waktu-waktunya uang tidak diperlukan. Jadi kalau demikian, jangan menganggap bahwa yang aku perlukan, yang membuat aku berbahagia dan bersuka cita adalah uang ketika aku kaya. Ada nggak orang kaya gantung diri? Pernah lihat? Ada, banyak. Banyak orang kaya bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah mencapai puncak kekayaan, tetapi tidak menemukan sukacita. Sehingga akhirnya dia mau cari apa lagi? Oh, aku sudah mau ini dapat, mau ini dapat, kepingin ini dapat. Semua yang aku inginkan sudah aku dapat. Tapi di manakah letak sukacita? Kok sukacita nggak ada? Damai kok tidak ada? Yang aku mau semua sudah ada, tapi damainya di mana? Tidak dapat, akhirnya dia mengakhiri kehidupan. Jadi kita saudara harus buka mata rohani maksudnya ya. Jangan hanya buka mata jasmani. Kalau mata jasmani dibuka, dia hanya melihat money. Tapi kalau mata rohani yang terbuka, dia akan melihat Tuhan. Bukan hantu ya, Tuhan. Tapi kalau mata jasmani selalu melihat perkara-perkara lahiriah. Maka banyak sekali harapan-harapan kita yang kita harapkan, misalnya ketika itu tercapai bisa sukacita sementara. Contoh, anak muda, pemuda-pemudi, ya apalagi yang usianya sudah mulai agak menanjak sedikit ya, sudah mulai naik gunung, pasti memikirkan itu yang paling utama adalah jodoh, teman hidup. Ya, kalau anak siswa mahasiswa belum. Tapi kalau udah mulai dia bekerja, udah mulai usia juga di atas kepala 3, pasti jodoh. Ini harapan. Ketika harapan tercapai, apakah sukacita? Ya, benar. Tapi sukacitanya itu seperti apa? Sukacita semu. Waktu dapat jodoh, sukacita. Waktu memulai rumah tangga, mulai pudar sukacitanya. Kenapa pudar? Kayak gini rupanya sifatmu ya. Dulu aku nggak tahu. Waktu pacaran kupikirnya dulu kau nggak begitu ya. Tapi sekarang sesudah berumah tangga baru ku tahu. Dengkur rupanya kau tidur. Mengganggu tidurku. Waktu aku sendiri aku tidur nyenyak. Tapi tidur denganmu malah aku terganggu. Ini berarti bukan ketika tercapai apa yang diharapkannya itu sukacita permanen. Tidak. Benar ya, yang sudah berumah tangga kan tahu dia. Sebelum jadi dulu, kapanlah jadi. Sesudah jadi kok begini gitu ya. Kok seperti ini jadinya gitu. Tadi kapanlah jadi, sesudah jadi kok begini jadinya. Sama halnya dengan Bapak Jordan dan Ibu Jordan ya. Tadinya cinta banget dia. Tetapi sesudah jadi malah benci banget gitu. Maka berantem terus. Perang Irak dan Iran. Jadi tiap hari ketemu kan tiap hari perang. Tetapi untunglah kehadiran Tuhan meredakan peperangan. Coba kalau tiap hari perang, bahaya kan? Hancur semua rumah tangga. Setiap rumah tangga yang kita jumpai perang, masuk lagi sana perang. Maka nggak ada rumah tangga bahagia. Jadi anak-anak gadis takut berumah tangga. Kenapa? Karena dilihatnya semua rumah tangga kacau balau.
Jadi pernah saya tanya gini, kalian melihat keluarga-keluarga yang kacau ini masih maunya berumah tangga? Jawabannya apa? Takut sih. Takut gitu. Tapi melihat rumah tangga yang bahagia, kepengen juga. Namun lebih banyak rumah tangga yang kacau daripada yang berbahagia. Nah, harapan pertama adalah bagaimana ada jodoh. Itu bagi anak muda. Harapan orang yang sudah berumah tangga, Pak, bagaimana punya momongan, punya keturunan, anak laki-laki dan perempuan. Maka waktu pesta, Pak, seringkali nasihat keluarga, apa nasihat keluarga? Mendapat bulan dan matahari. Kan itu ya, supaya kamu mendapatkan bulan dan matahari. Apa maksudnya bulan dan matahari? Ya itu kata kiasannya, anak laki-laki dan perempuan itu maksudnya. Nggak mungkin dia dapat bulan dan dapat matahari. Matahari hanya satu kok. Bagaimana dia punya matahari? Jadi kalau sama dia nanti sama kita apa? Nggak ada lagi. Laki-laki dan perempuan. Itulah harapan orang yang berumah tangga. Punya anak laki dan perempuan. Sesudah dapat bahagia. Anak laki dikasih, anak perempuan dikasih. Berantem lagi mereka. Iya kan? Berantem lagi anaknya. Waduh, pusing. Lebih baik tadi nggak ada anak pun. Udah dikasih anak malah pusing lagi dia. Pusing 7 keliling. Jadi harapannya, sukacitanya sementara. Hanya sebentar. Waktu anaknya, udah lahir anak kita, gitu ya. Udah lahir. Apa jenisnya? Laki-laki, bangga. Sebentar. Sesudah itu apa? Nggak tidur-tidur mamanya. Akhirnya marah sama suami. Kau nggak peduli, tengok aku nggak tidur ini. Nangis terus dia. Suami ngorok, ya kan? Nggak peduli sama istri. Akhirnya berantem lagi. Ada dikasih anak pun berantem. Nggak punya anak berantem. Jadi serba salah hidup ini. Ya, maka bukan di dalam harapan-harapan kita itu letak sukacita. Perhatikan ini. Pertama dia mau dapat jodoh, sudah dapat sementara. Waktu ada papan bunga, selamat berbahagia. Sesudah papan bunganya diangkat, selamat berperang. Gitu ya. Hanya waktu selamat bahagia itu dia bahagia jadi raja sehari, ratu sehari gitu ya. Sampai di rumah udah pecah piring, pecah gelas. Dan yang berikut sesudah ada anak juga, oh kayak gini rupanya rasanya punya anak ya. Nggak tidur-tidur kita, pusing. Ya, orang yang belum berumah tangga nggak ngerti itu. Tapi yang sudah menyusui anak ngerti. Bahwa ketika kita punya anak bayi, kita terganggu tidurnya. Dia mau tidur, apa namanya ya, siang. Malam dia nangis. Kapan kita tidur? Harus ganti jam tidur kita, ikuti dia. Ya, pola tidur bayi harus diikuti. Kalau enggak ada tidur kita. Jadi ibu yang bijaksana biasanya waktu bayinya tidur, dia paksakan tidur walaupun enggak ngantuk. Karena nanti malam dia akan rewel, berarti enggak tidur. Jadi anak gadis hati-hati ya, jangan kira berumah tangga punya anak itu bahagia. Belum tentu. Ya, kerepotannya banyak. Dan sesudah orang tua memiliki anak, udah besar, apa maunya? Oh, anakku tamat. Bagaimana dia tamat sekolah, tamat kuliah? Sudah tamat kuliah, ya kan? Wisuda, sarjana. Apakah orang tua bahagia? Belum tentu. Sarjana kerja, dapat uang, lalu nggak dikirim. Ya, anak kerja nggak dikirim, maka orang tua jadi marah-marah. Kau percuma ku kuliahkannya, nggak tahu berterima kasih sama orang tua, nggak tahu kau mengirim uang, gitu ya. Jadi artinya bahwa kehidupan ini nggak akan pernah memberi sukacita. Apapun harapan-harapan kita, tercapai pun harapannya, bukan itu membuat kita sukacita. Jadi kalau Natal kita hari ini temanya sangat bagus sekali ya, sukacita yang dinantikan. Kalau yang tadi sukacita yang dicari, beda ya. Yang tadi semua adalah sukacita yang dicari. Kalau ini sukacita yang dinanti, apa beda? Yang dicari itu kita yang memikirkannya. Kalau yang dinantikan itu Allah yang memikirkannya. Itu bedanya.
Jadi selama sukacita itu dari diri kita, yang kita cari, yang kita kejar, yang kita pikirkan, tidak pernah permanen. Walaupun itu dapat, walaupun kita mau mendapatkan semua impian-impian kita, harapan-harapan kita, karena itu yang kita cari sendiri, yang kita kejar, usahakan, tidak akan memberi sukacita permanen. Tetapi sukacita permanen adalah yang kita nantikan dari Allah. Berarti kalau dinantikan, Allah yang berikan, Allah yang kerjakan. Bukan kita yang kerjakan, bukan kita yang cari, tapi Allah itu sendiri yang memberi kepada kita. Kenapa itu yang membuat sukacita? Karena sukacita yang kita cari, yang kita kejar, yang kita perjuangkan, itu hanya sebatas kebutuhan tubuh. Semua yang kita cari itu adalah untuk keperluan tubuh kita, bukan untuk jiwa kita. Jadi manusia punya tubuh, punya jiwa, kebutuhannya beda. Walaupun kita mendapatkan semua keperluan tubuh ini, gak akan pernah bisa mengisi kekosongan jiwa seseorang. Maka tadi dikatakan bahwa aku merasa kosong dan hampa hidup ini, walaupun aku miliki segalanya, karena dia miliki itu hanya kebutuhan tubuhnya. Dia kaya untuk tubuhnya, dia punya segalanya untuk tubuhnya, tapi untuk jiwanya dia tidak punya, sehingga dia bunuh diri. Ada kekosongan, ada kehampaan, ada merasa kurang, ada ketidakpuasan di dalam diri manusia. Ingat, awal manusia ketika dicipta oleh Tuhan penuh dengan sukacita. Awal manusia di Taman Eden penuh bahagia. Kenapa? Tidak ada kurang. Apakah ada segalanya? Tidak ada. Tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, tidak ada sanak famili. Mereka berdua, tidak ada rumah gedung. Bukan kekayaan segalanya membuat mereka bahagia, tidak. Pakaian pun tak ada seperti kita. Kita berpakaian ganti-ganti. Adam dan Hawa justru telanjang. Tetapi apa sumber kebahagiaan mereka? Sumbernya satu-satunya Allah. Allah hadir. Kehadiran Allah di dalam kehidupan Adam dan Hawa, itulah sukacita yang sesungguhnya. Sejak kapan sukacita itu hilang? Dari awal jatuhnya mereka ke dalam dosa, dari sejak itulah hubungan manusia dengan Allah terpisah. Allah yang harusnya mengisi kekosongan jiwa manusia, tetapi Allah terpisah dengan manusia karena manusia sudah melakukan dosa. Dosa membuat manusia kosong. Dosa membuat manusia kurang. Dosa membuat manusia tidak bahagia. Jadi selama dosa ini ada, selama dosa tidak dibereskan, maka kemanapun kita pergi, apapun yang kita cari, tidak akan pernah memberi sukacita bagi kita. Sebelum dosanya dibereskan, sebelum dosa diselesaikan, maka waktu Adam dan Hawa merasa kurang, mereka makan buah, lalu sadar mereka telanjang. Mereka merasa, wah, mengapa kita sekarang telanjang? Tadi tidak, sekarang nampak. Sesudah makan buah itu mereka sadar telanjang. Nampak kekurangannya. Tadi telanjang, tidak ada kekurangannya. Allah menutupi. Kehadiran Allah menutupi kekurangan manusia. Itu yang dinamakan dengan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah, itu penyebab kita merasa kosong, itu penyebab kita merasa kurang, tidak ada kepuasan. Maka Tuhan mengerti, Tuhan tahu keberadaan manusia, tetapi manusia tidak tahu keberadaannya. Manusia mencari-cari apa yang bisa menutupi kekurangan itu. Adam melakukan itu. Ketika Adam sadar telanjang, dia mengambil daun pohon ara, membuat cawat menutupi kekurangannya. Bayangkan kalau daun pohon ara menjadi pakaian, berapa lama tahan? 1 hari langsung layu. Berarti apa yang dibuat oleh manusia, ya, apa yang dikerjakan oleh manusia menutupi kekurangannya takkan pernah berhasil. Sampai kapanpun, sampai mati, usaha-usaha apapun yang diperbuat oleh manusia menutup-nutupi kekurangannya tidak akan pernah berhasil. Itu akan terus gagal sampai kita mati, tidak akan ada kepuasan. Maka Allah yang memikirkan, Allah yang menjanjikan akan kedatangannya, karena kedatangannya itulah damai sejahtera kita. Kehadirannya, kelahirannya lah menjadi sukacita kita. Maka kenapa malaikat beritakan kepada para gembala ini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau kekayaan membuat kita bersukacita, berarti hanya orang kaya yang sukacita, yang miskin berarti nggak bersukacita. Kalau perkawinan membuat kita sukacita, berarti yang nggak kawin nggak sukacita. Kalau yang punya anak bersukacita, berarti yang nggak punya keturunan nggak bersukacita. Padahal kabar yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala, kesukaan besar bagi seluruh bangsa tanpa kecuali. Berarti yang kawin dan yang tidak kawin, yang punya anak dengan tidak punya anak, yang sekolah dengan tidak sekolah, yang miskin dan kaya, kesukaan itu menjadi milik kita bersama. Di mana letak kesukaan itu? Yang kita nantikan adalah ketika Allah hadir di bumi, ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita, hati kita. Dialah yang akan mengisi kekosongan jiwa kita. Tanpa kehadirannya saudara, tidak akan pernah ada kepuasan. Sudah menjadi sarjana, nggak akan pernah puas. Maka ada S1, S2, S3, dan S-Dogger, kan gitu ya. Karena nggak puas. Ketidakpuasan itu membuat dia sampai mati tuntut ilmu terus sampai botak. Banyak orang sampai botak belajar terus ya, akhirnya mati-mati belajar, masuk neraka pula, ya kan? Udah mati-mati yang belajarnya ke neraka pula alamatnya. Maka kita mengerti hari ini, sukacita yang dinanti itu artinya bahwa Allah yang memberi, bukan yang kita cari, bukan yang kita kejar, bukan yang kita usahakan dan perjuangkan, tetapi yang Allah berikan. Lalu apakah yang diberikan Allah kepada kita pada hari Natal ini? Apa pemberian Allah? Oh, ada makan malam, disediakan panitia Natal. Itulah hadiah Natal. Jadi makna Natal adalah makanan Natal, ya. Siapa yang pulang bawa makna Natal? Aku. Apa yang kau bawa? Makanan Natal. Jadi yang sebenarnya saudara-saudara, makna Natal itu adalah Allah mau memberikan sukacita yang sejati kepada semua bangsa tanpa kecuali, kepada semua orang, kepada semua manusia, latar belakang apapun dia, apapun pekerjaannya, sukacita itu menjadi milik kita bersama. Apa sukacita yang Allah berikan? Mari kita baca ayat 11 jawabannya. Ini sukacitanya.
Kita baca ayat 11 bersama-sama. 2, 3 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti kelahiran Kristus itulah sukacita yang kita nanti-nantikan. Kalau saudara sudah menanti-nantikan selama ini, hari ini dia lahir. Hari ini telah lahir bagimu. Bagimu itu pribadi. Maka kelahiran harus disambut pribadi. Bukan rombongan, bukan per gereja, bukan per STM, bukan per marga. Tetapi bagimu itu per orang. Siapa yang sadar bahwa kelahiran Yesus adalah untuknya, baginya, lalu dia sambut, maka sukacita menjadi bagiannya. Sukacita sejati menjadi milik kita saat kita meyakini bahwa hari ini Yesus lahir bagiku. Bukan hari ini Yesus lahir untuk dia. Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi di sini dikatakan hari ini, walaupun kelahirannya secara bentuk tubuh sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi dia bisa lahir di dalam hati kita. Hari ini, kalau saudara sadar dan kalau saudara membutuhkan sukacita, alamatnya dari Lukas 2 ayat 11. Alamat sukacita bukan di toko bahagia. Ingat ya, bukan di toko bahagia. Di sini ada toko bahagia dekat sini, swalayan bahagia. Tidak ada di situ. Tapi alamat sukacita yang sejati adalah Lukas 2 ayat 11. Ini kita hafal supaya menjadi iman. Kita baca, kita hafal, dan kita jadikan iman. Iman yang membuat kita bersukacita. Beda dengan tahu. Semua orang tahu. Semua orang Kristen tahu Yesus telah lahir, tapi tidak beriman, tidak menerima untuknya pribadi, sehingga sukacita itu tidak jadi. Kita baca sambil kita hafalkan. Lukas 2 ayat 11. 2, 3 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagiku. Ya, bagiku, katakan bagiku. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari mana kita diselamatkan? Untuk apa kita membutuhkan Yesus? Dalam hal apa kita perlu diselamatkan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dari mana aku perlu diselamatkan? Dari utang-utang kita yang banyak? Udah banyak kali utangku, aku perlu diselamatkan? Bukan. Kita perlu diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dosa yang membuat kita terpisah dengan Allah, sehingga jiwa kita kosong. Jiwa kita hampa. Jadi setiap manusia punya ruang hampa. Perhatikan ya, ruang hampa begini. Kalau ruang hampa ini nggak bisa diisi dengan uang, nggak bisa isi dengan jabatan, pekerjaan, pacar, suami, teman hidup, anak, dan sebagainya. Nggak bisa. Ini hanya bisa diisi oleh pemilik jiwa. Pemilik jiwa kita adalah Kristus. Maka hari ini Dia telah lahir bagimu, mengisi kekosongan jiwamu. Dia mau menempati tempat yang kosong itu. Ketika ruang hampa yang ada di dalam jiwamu diisi oleh Kristus, disitulah letak sukacita kita. Maka sukacita kita menjadi permanen. Bukan hanya di hari Natal, tetapi sukacita ketika kita menerima Dia, tinggal di ruang hampa jiwa kita. Sekali kita terima, sampai selamanya ada sukacita. Sukacitanya bukan dipengaruhi oleh tercapainya cita-cita kita, harapan-harapan kita, bukan. Tapi sukacita yang diberikan oleh Kristus adalah permanen.
baik dalam suka maupun duka. Ya, suka dia ada, duka dia ada, tenang dia ada, kacau dia ada. Itu artinya sukacita yang dari Kristus permanen. Maka selama ini yang saudara cari, yang saudara kejar, yang saudara perjuangkan tidak bisa memenuhi. Karena yang kita cari itu adalah untuk tubuh yang terlihat dengan mata jasmani. Misalnya kita butuh makanan enak, itu untuk perut. Kita butuh pakaian, itu untuk daging. Daging kita, tubuh kita. Kita butuh sepatu, itu untuk kaki kita. Kita perlu kacamata, itu untuk mata kita supaya lebih terang. Kita butuh apa lagi? Lipstik, bedak, ya, dan sebagainya. Itu mempercantik wajah wanita. Kalau laki-laki nggak perlu pakai lipstik, ya. Laki-laki nggak perlu pakai bedak. Tetapi semuanya itu adalah keperluan tubuh yang tidak bisa mengisi kekosongan jiwa. Kalau demikian saudara-saudara, apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, sebelum Allah, sebelum Kristus, pemilik jiwa, lahir di dalam hati kita, maka sukacita permanen tidak akan menjadi bagian kita. Berarti hari ini ingat, hari inilah Tuhan mau lahir di dalam kekosongan jiwamu. Dia mau mengisi, dia mau memenuhi, dia mau memuaskan supaya kamu mendapatkan sukacita. Bukan karena pekerjaan kita rendahan, bukan karena uang kita sedikit maka kita nggak sukacita, tapi karena Allah belum hadir. Maka saya bandingkan tadi ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, dia bukan punya segalanya. Yang ada hanya Taman Eden. Dia tidak punya rumah tempat tinggal. Dia tidak punya orang tua, bapak mama yang melahirkan mereka, karena mereka dicipta oleh Tuhan langsung. Kita ketika sedih, mak, pak, masih ada mama bapak kita, opung gitu ya. Tapi Adam nggak ada opungnya, nggak ada mama bapaknya. Dia langsung dicipta dari debu tanah. Tapi mengapa dia bersukacita dan bahagia? Allah hadir. Tapi sesudah dosa masuk, terpisah dengan Allah, itulah awal kekosongan manusia. Jadi siapa yang sampai hari ini merasa diri kosong, hampa, kurang, bukan karena kurang uang, bukan kurang tinggi nilai gajinya, bukan. Sudah tinggi pun nanti gajimu paling-paling dapat baju baru, paling-paling bisa beli rumah. Semua untuk tubuh, bukan untuk jiwa. Maka sukacita yang dinantikan ini bukan dari usaha kita, bukan dari yang kita kerjakan, bukan dari apa yang kita perbuat, tetapi sukacita yang Allah karuniakan. Ini karunia. Kalau karunia berarti pemberian. Namanya pemberian bukan oleh karena kita. Pemberian itu artinya kasih karunia. Kasih karunia itu bagianku apa? Menerima, bukan mengerjakan. Tetapi Allah yang sudah mengerjakan pengampunan dosa untuk kita sekali di kayu salib selesai. Maka nyanyian tadi, dia lahir untuk mati. Dia lahir bukan supaya di bumi ini dia ditinggikan, bukan. Tapi dia lahir untuk ke kayu salib. Karena disitulah penyelesaian dosa manusia. Dia lahir untuk mati. Kita lahir untuk apa? Kita lahir untuk mulia, gitu ya. Untuk mencari kemuliaan-kemuliaan sendiri karena telah hilang kemuliaan Allah. Maka sibuk kita cari-cari kemuliaan, itu pun gak dapat pula.
udah capek mencari kemuliaan dunia, itu pun tidak ditemukan, akhirnya mati, dihukum lagi. Maka hari ini tema Natal kita harus menjadi iman. Sukacita yang dinantikan itu berarti Allah yang memberi, Allah yang memikirkan, Allah yang mengerjakan, dan Allah yang datang. Dia mau lahir hari ini, bukan besok, bukan tahun depan, tapi hari ini, malam ini. Kalau kita melihat bahwa dia lahir untuk kita, di situ kita buka hati supaya sukacita menjadi milik saudara. Kenapa sampai sekarang aku sudah bertahun-tahun dan berulang-ulang berhari Natal, kenapa terus ada rasa kosong, kurang dan hampa? Karena belum diisi oleh Allah Pencipta, belum diisi oleh kelahiran Kristus sebagai Allah pemilik jiwa kita. Kalau dia sudah mengisi, maka kita merasa dipuaskan, dicukupkan. Maka orang yang merasa dicukupkan, dia bersukacita. Orang yang terus merasa kurang, gak akan pernah sukacita. Maka hari ini kita sebelum Natal hujan deras luar biasa, sampai kita masuk pun susah melihat hati kita. Ada sukacita atau ada sungut-sungut? Ya, di situ terlihat. Di manakah sukacitamu? Kalau engkau sudah menerima Allah pemilik jiwamu, adakah sukacitamu berubah oleh situasi, oleh keadaan, atau sukacitaku tetap permanen? Ya, dalam semua situasi sukacitaku tidak berubah karena dia sudah hadir di dalam kehidupanku. Dia ada di tengah-tengah hidupku, dia ada di dalam kekosongan jiwaku, dia sudah memenuhi. Berarti Tuhan hadir cukup. Kalaupun hujan deras Allah hadir cukup. Ya, kehadiran Tuhan itu paling utama. Kalaupun nggak hujan, kalau Allah nggak hadir, hampa, kosong, gersang. Sudah pakai makeup pun kita gersang. Tapi kalau hadir Allah, itu menyejukkan jiwa kita. Maka kesaksian keluarga Bapak Jordan itu, kehadiran Yesus yang mengubah keluarga ini menjadi satu keluarga yang bisa berdamai, menjadi keluarga yang bisa mengampuni saudaranya. Dia berjuang dulu mengampuni, ya, itoknya sendiri, darah dagingnya, dia nggak bisa. Sampai mati aku tidak mau berteman dengan dia, tidak mau mencakapi dia. Tapi sesudah didamaikan dengan Kristus, tanpa disuruh, dia berdamai sendiri. Gak perlu disuruh lagi, tapi dari dalam hatinya terdorong untuk berdamai. Akhirnya ketika datang itoknya, ya, turangnya ke rumahnya, dia sambut. Ketika ada pesta, dia di situ hula-hula, dia hadiri. Siapa yang bisa mengubahkan kehidupan manusia kalau bukan Kristus pemilik? Tidak ada yang mampu. Nasihat-nasihat gak mampu mengubah manusia. Tetapi dengan hadirnya sang pemilik, itu yang mengubahkan pola pikir kita, hati kita, tabiat kita, karakter kita, semua diubahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, berkuasa mengubah hati yang keras. Sekeras apapun hati kita bisa dilembutkan oleh Tuhan. Ketika hati kita menerima dia, maka semuanya bisa diubahkan Tuhan. Dari apa namanya, ya, wajah yang ketat bisa menjadi wajah yang ceria. Dulu awal saya jumpa Bapak Jordan ini ngeri gitu. Matanya tajam luar biasa, gelapnya gelap gulita. Ya, udah gelap kulitnya, lalu seram lagi, makin gelap gulita. Tapi sesudah dia menerima Kristus, sudah senyum dia. Tersenyum jadi manis, hitam manis jadinya. Ya. Ya. Siapa yang mengubah dia menjadi hitam manis? Kehadiran pemiliknya. Kalau Ibu Jordan nggak bisa mengubah dia. Ibu Jordan hanya bisa memarahi dia. Ya. Tiap hari marah supaya berubah. Makin keras. Semakin dimarahi orang semakin menjadi-jadi.
Tetapi kalau Tuhan mengasihi, itu yang bisa mengubahkan hati. Kita semua berubah bukan karena dikejami oleh Tuhan, bukan karena dimarahi Tuhan kita berubah, tapi karena dikasihi. Benar ya? Saya berubah karena dikasihi Tuhan. Saya merasakan betapa dalamnya kasih-Nya kepada saya, membuat saya menangis. Dan sejak itulah kehidupan saya diubahkan oleh Tuhan. Tuhan gak menyayangkan diri demi keselamatan saya. Lalu sesudah saya selamat, apa yang saya perbuat untuk Dia? Kok saya sayang diri? Kok saya sayang waktu? Kok saya sayang tenaga? Kalau kita mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan bagi kita, Dia tidak menyayangkan dirinya, Dia tidak menyayangkan nyawanya. Lalu aku yang sudah memiliki Dia, mengapa aku sayang-sayang? Waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Semua untuk Dia, bagi Dia, untuk kemuliaan-Nya. Bagi yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, bagi yang sudah diselamatkan, apa ucapan syukur kita kepada Tuhan? Apa balasan kita atas kasih-Nya yang begitu besar? Cukupkah dengan nyanyian betapa besar kasih-Mu Tuhanku? Keluar air mata, keluar ingus ya. Buat apa? Untuk apa itu, kata Tuhan? Aku mau bukti. Apa buktinya kau mengasihi aku? Bukan air matamu yang aku tuntut, tidak. Air mata buaya katanya ya. Kalau hanya kita mengeluarkan air mata, menangis, menyanyi, nggak perlu bagi Tuhan. Yang perlu bukti engkau mengasihi aku itu apa yang kau korbankan bagiku. Aku korban nyawaku, korban diriku, korban harga diri sebagai Allah, mau menjadi manusia, bahkan serendah-rendahnya. Kamu sedikit disinggung orang nangis, sedikit ditolak orang nggak PI lagi, ya kan? Sakit hati aku ditolak, nanti takut aku ditolak, nggak usah lah PI. Ini namanya harga diri. Tuhan waktu datang ke bumi, nggak semua manusia menerima Dia, ada yang menolak. Tapi kasih-Nya terus merangkul kita, sampai ada yang percaya, menerima, ada yang menolak. Yesus saja ditolak, kenapa kita takut ditolak? Betapa berharganya kasih Tuhan bagi kita. Itu yang mengubahkan hidup kita, itu yang menebus kita, mengampuni kita, memberi sukacita bagi kita. Lalu sukacita itu kenapa makan sendiri? Kenapa sukacitanya makan sendiri? Bagi-bagi. Kalau punya uang banyak, bagi-bagi. Ya kan gitu ya. Bagi untuk pekerjaan Tuhan maksudnya. Kalau punya sukacita juga, bagi-bagi. Punya pengampunan, sampaikan. Supaya orang lain juga mendapat berita pengampunan dosa. Agar kita sama-sama diampuni, sama-sama bersukacita, dan sama-sama masuk ke sorga. Jadi di manakah sukacita yang sejati itu? Hanya di dalam Yesus pemilik jiwa. Kebutuhan tubuh ribuan jenis kebutuhan tubuh, seandainya semua kita miliki, takkan memberi sukacita. Tetapi kebutuhan jiwa hanya satu. Ketika kita miliki yang satu ini, inilah yang memberi sukacita permanen bagi kita. Walaupun kebutuhan tubuh kita kurang-kurang dikit, nggak masalah lagi. Ya, nggak masalah. Yang penting jiwa sudah dipenuhi. Kebutuhan jiwa terpuaskan, maka kurang-kurang pun kebutuhan tubuh tidak masalah itu. Geleng doi, kan gitu ya. Geleng do. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan jiwa, kebutuhan tubuh kurang-kurang sedikit pun kecil itu. Ya. Berarti yang paling utama adalah kelahiran, kehadiran Kristus pemilik jiwa di dalam kekosongan hati kita. Coba ke sebelahnya katakan, yang kamu butuhkan adalah pemilik jiwamu mengisi kekosongan di dalam jiwamu. Ya, sama-sama. Kalau dua-dua belum, saling menyampaikan ya. Ya, kalau dua-duanya masih kosong, jadi bilang, yang mengisi kekosongan jiwa kita adalah kehadiran sang pemilik jiwa gitu.
Ya, supaya melekat. Waktu pulang ke rumah nanti ingat, ini yang aku butuhkan, bukan yang lain-lain. Sudah semua mengucapkannya? Ya, ucapkan dulu, nanti setannya nggak gentar. Ngucapkannya aja kita enggak, kan setannya ya enak rasanya kan. Nggak tahu dia apa yang dia perlu, kata setan. Sehingga setannya tidur-tidur dia. Ya, santai-santai dia. Apa yang saudara butuhkan Natal? Sukacita yang dinanti itu Allah yang memberi, bukan yang kita cari, bukan yang kita kejar, bukan yang kita pikirkan, tetapi yang Allah pikirkan, Allah berikan. Lalu bagian kita adalah percaya, menerima, sehingga hari ini ketika kamu menerima Kristus hadir di dalam hatimu yang kosong, maka sukacita permanen menjadi milik saudara. Setuju? Mau sukacita pulang? Atau mau gersang pulang kosong? Ya. Datang kosong, pulang kosong. Kosong-kosong, ya. Jadi kalau pemain bola hampir gol, katanya nilainya masih kosong. Isian itu hampir gol loh. Hampir percaya dia, tapi masih masuk neraka. Ya kan? Kalau hampir percaya itu masih alamatnya neraka. Tapi kalau sudah menerima pribadi Yesus, itu baru pasti masuk surga. Yesus yang menjaminnya, bukan kita. Kenapa kita ragu? Karena kita andalkan perbuatan kita. Karena kita andalkan usaha-usaha kita. Karena usaha kita nggak permanen. Tetapi Allah itu adalah Allah yang mengasihi, yang rela memberikan nyawanya. Sekali dia tebus kita, selamanya kita diselamatkan. Itu menjadi jaminan, bukan usaha kita, tapi Allah yang mengerjakan bagi kita. Dia yang menjamin kita diselamatkan sekali sampai selama-lamanya. Berarti siapa yang gak yakin melalui Yesus dia diselamatkan, berarti dia masih mengandalkan usahanya. Berarti masih seperti Adam dan Hawa, mengambil daun pohon ara. Ketika diambil daun pohon ara menjadi pakaiannya, itu akan layu. Kalau kita juga menutupi kekurangan-kekurangan kita karena dosa, itu akan layu, gak akan bisa. Maka Allah sendiri menjanjikan kepada Adam, dia mengambil kulit binatang menjadi pakaian mereka. Itu gambaran daripada apa? Hewan harus mati. Ya, ada korban. Ketika kulit hewan diambilkan, hewannya harus dibunuh. Nggak mungkin digunting kulitnya, dikejar-kejar hewannya kan gitu ya. Sambil hidup dia dikuliti, nggak mungkin. Hewan itu harus dibunuh. Gambaran daripada Kristus harus mati menutupi kekurangan kita. Tanpa dia mati, kita tetap kurang sampai mati dan kita tidak akan bersama dia. Karena orang yang kurang itu terus jauh dari Allah. Tapi ketika Yesus lahir, itu menutupi kekurangan kita. Kita bersatu dengan dia. Sekali kita bersatu sampai ke sorga, kita dibawanya. Siapa yang sudah mendapatkan sukacita, mari bagikan sukacita yang sudah saudara terima. Jangan simpan. Bagi yang belum, tidak ada sukacita permanen yang saudara kejar, yang saudara perjuangkan itu. Tapi yang dinantikan, sukacita yang dinanti itulah yang permanen. Itulah hari ini Kristus telah lahir bagimu, menjadi juru selamatmu yang menyelamatkan dari dosa, sehingga kamu kembali dipulihkan bersatu dengan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Semua manusia butuh sukacita, tapi sering sekali kami mencari sendiri sumber sukacita kami di luar Engkau. Kami berjuang mencari-cari di mana kami mendapatkannya, tetapi sesudah kami mendapat akan hilang seketika. Hari ini ada sukacita yang dinantikan, yang bukan hasil usaha kami, tetapi Allah pemilik jiwa yang datang menjumpai kami. Allah pemilik jiwa yang mau mengisi kekosongan jiwa kami. Dan itulah sukacita yang sejati. Berkatilah setiap telinga yang sudah mendengar, supaya firman yang masuk melalui telinga turun ke dalam hati
dan menjadi iman, sehingga malam ini juga ketika mereka merenungkan firman-Mu, Kristus boleh lahir di hati mereka. Karena kelahiran-Mu adalah untuk semua bangsa, untuk semua golongan, dan untuk semua orang tanpa kecuali. Berkati kami ya Tuhan, supaya kemurahan-Mu turun atas diri kami dalam tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.